Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa Hidayatullah Bojonegoro TV dimanapun Anda berada, kali ini saya bersama Ustadz Nanang Hanani, juru sembelih halal Indonesia. Pemirsa, dengan menjadi seorang juru sembelih itu awal mulanya seperti apa? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Hanani. Kebetulan kami tinggal di Karawang. Ini lagi berkunjung di Bojonegoro. Ke Bojonegoro. Di saudara kami, ya, Ustadz Agus dan kawan-kawan di Hidayatullah. Tapi alhamdulillah saya dapat satu kemuliaan ini bisa bincang-bincang santai nih di podcast Hidayatullah Bojonegoro TV ya. Yang luar biasa. Kemarin juga kami juga di PMH, juga di Syahid juga diminta untuk memberikan pemahaman tentang ya apa sih arti dakwah yang digeluti oleh Ustadz Nanang, kok berbeda begitu ya? Iya, kok berbeda? Yang lain kan dakwahnya melalui tulisan, kalam, ya kan? Kedua melalui khutbah, melalui lisan. Kalau ini sekarang melalui amal langsung dengan tangan. Dengan tangan ya Ustadz ya. Luar biasa. Seorang penyembelih ini ya dituntut fisik, dituntut keterampilan, juga dituntut kematangan ilmunya, karena sebagai seorang juru ini ya pasti profesional. Kedua juga kita juga harus berikan semacam terkait dengan memahamkan ya kepada semua masyarakat bahwa titik krusial daripada halal haramnya itu di penyembelihan. Di penyembelihan. Maka itu kami di tahun 2014 itu sudah mencoba mengambil jalan dakwah yang berbeda, yaitu dakwah melalui ya mengedukasi seluruh DKM untuk menjadi penyembelih. Ya, karena apa? Di saat kita menyembelihnya tidak syar'i, tidak sesuai dengan syariat, maka itu berpengaruh pada makanan yang kita makan. Sehingga kata Rasulullah, tidak akan berimbas pada doa kalian, tidak akan terkabul doanya kalian di saat makanan kalian haram, terus makanan haram dan minuman kalian haram serta pakaian kalian haram. Disitulah saya mengambil peran ini, mengambil dakwah peran yang paling ya dianggap ya nggak biasa lah. Biasanya namanya penyembelih ini kan sebetulnya orang-orang yang katakannya ada berpendidikan lah, yang penting punya kemampuan dan punya keberanian. Nah, kalau bahasa istilah itu jagal, ya pokoknya tukang potong begitu. Nah, sementara ya kan permintaan di luar negeri sudah sangat banyak. Ya, sebagai seorang penyembelih yang handal, yang tersertifikasi di BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kedua juga dia juga harus mempunyai pemahaman tentang ibadah penyembelihan ini, sehingga saya ambil disitulah dari tahun 2014. Di tahun 2014 sampai 2018 barulah saya ketemu namanya Juleha, juru sembelih halal Indonesia, yang mana kita ketahui Juleha ini didirikan oleh dua orang Ustadz yang nama Ustadz Ali Subarka, sama juragan Mbek namanya Ustadz Ismail. Orang Jawa Timur di sekitar Gresik gitu. Ya gitu. Terus itu Ustadz, yang membedakan itu antara juru sembelih dan juga jagal sapi itu seperti apa Ustadz? Ya. Kalau kita melihat dari bahasa ya kan, dari bahasa jagal ya kan, jagal dengan bahasa juru dan juga juru kan ini ada kan, beda. Kalau jagal itu kita punya semacam pemahaman bahwa kalau jagal pasti orangnya kan
gempal, gede, brengosnya pakai kumis ya. Kumisnya pasti melintang. Iya. Goloknya panjang. Dan menakutkan bikin jagal gitu. Nah, sehingga kita ngambil bahasa yang lebih elegan, lebih tidak menakutkan, dan dinamakan Juleha. Dan juga cantik, Ustaz. Dan juga cantik, namanya kan Juleha, seperti yang penting bukan Julaiha. Ya, seperti Ustaz. Juleha, juru sembelih halal. Juru sembelih halal Indonesia. Karena sudah terakumulasi banyak anggotanya sehingga se-Indonesia kita sudah buat. Berarti tadi yang dikemukakan Ustadz itu permintaan daging dari berbagai negara. Berarti negara yang komunitasnya Muslim, Ustadz itu? Bukan permintaan daging. Jadi gini, kami kan Indonesia kan sering mengimpor daging dari New Zealand. Dari New Zealand ya? Dari luar negeri. Rata-rata slaughternya, penyembelihnya itu rata-rata non-Muslim. Non-Muslim. Sehingga kalau kita konsumsi tanpa ada kejelasan dari sisi akidah saja, ini juga sudah sangat salah. Ya kan? Contohnya sebagai seorang penyembelih itu minimal muslim lurus akidahnya, ya kan? Menyembelihnya dengan ilmu, ya kan? Terus kedua juga pastinya dia tidak main-main dalam menyembelihnya, bukan seperti mancing mania. Tidak menyiksa hewan sebenarnya. Terus kemudian gini Ustadz, untuk kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat itu terkait penyembelihan hewan kurban itu ada apa tidak, Ustaz? Ya, saya melihat tadi kesalahan-kesalahan yang terjadi khususnya di Idul Kurban itu adalah pertama dari sisi adab saja ya Mas ya. Dari sisi adab kita menyembelih, adab kita memperlakukan hewan, adab bagaimana kita menjadikan panitia itu yang betul-betul panitia yang sesuai syariat. Jangan namanya ada di situ ajang kurban, tapi bukan ajang kurban, bukan ajang ibadah, tapi ajang pembantaian kan gitu kan. Akhirnya seperti menyembelih yang nggak ahsan ya, nyembelihnya dilihatkan temennya, ya kan. Terus mengasah pisaunya di depan hewannya. Terus kedua juga darahnya berceceran, ya, yang sehingga dia mencium bau darahnya. Hewan tidak tahu kalau yang namanya pisau, cuman gesekan pisau itu yang membuat jadi dia stres. Gesekan pisau yang sik seperti honing dan sama pisaunya kan suka digesekkan set dan bahkan gesekan pisau yang digesekkan ke batu asah itu membuat juga dia jadi telinga si hewan ini jadi stres. Terus kedua nampak temannya dibantai, dikulitin, itu juga membuat juga ngiris karena sifat hewan sapi ruminansia itu adalah berkoloni, berkelompok, sehingga dia kalau kehilangan temannya satu dia akan stres dan bahkan atau mengurangi kualitas daging tersebut. Berpengaruh saja dia berarti. Sangat berpengaruh. Apalagi kalau sapi dan juga kambing itu dicampur berpengaruh sekali itu. Sangat berpengaruh, jangan dicampur. Kalau bisa dibedakan. Sapi sendiri, kambing sendiri, karena akan lebih tingkat kestresan lebih tinggi. Sapi ngelihat kambing, waduh, ini ada anak kecil di sini kan. Kambing lihat kambing, waduh, ada bawa gerang di sini, bahaya ini kan begitu. Kayak saya ditendang begitu. Jadi semacam itu, karena sifatnya kelompok dia, gitu, koloni. Gitu. Terus itu kemudian itu Ustaz, untuk pelaksanaan penyembelihan itu sendiri seringkali itu kita lupa doa dari pelaksanaan penyembelihan kurban itu baik pribadi maupun keluarga. Ini juga seringkali juga terlupakan ya. Jadi orang yang kadang-kadang menyembelih itu harapannya kan pertama kan bukan orang yang hanya berani saja tanpa diindahkan kaidah-kaidah adab-adabnya menyembelih, ya kan. Pertama, menajamkan pisau itu salah satu kebaikan daripada penyembelihan yang baik. Terus mempercepat proses kematiannya dengan mempercepat penyembelihannya, sehingga sekali tarik atau sekali dorong sudah oke. Itu kan pirantinya harus harus tajam sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah melalui lisan yang sangat mulia yang namanya Rasulullah menyebutkan dari Saddad bin Aus, ya kan, menyampaikan Rasulullah, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai. Sesungguhnya Allah meminta dan memerintahkan kita untuk berbuat baik
terhadap sesuatu apapun. Idza qataltum, kalau kalian membunuh, maka bunuhlah yang baik. Seperti kita membunuh cicak, membunuh kecoa juga nggak boleh dipretelin atau atuk kakinya, terus ekornya, nggak boleh. Kalau membunuh, bunuh saja yang baik, gitu kan. Nah, kedua, kalau kalian menyembelih, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih maka sembelihlah dengan yang baik pula. Sebaik-baik penyembelihan adalah setajam-tajam pisau dan secepat-cepat dalam penyembelihan. Terputusnya 4 kerongkongan, 4 saluran, wajidain, 2 urat kehidupannya, vena sama arteri, sama hulukum dan marinya, tempat jalan keluar napasnya dan keluar untuk makannya itu terputus, terpotong, itu ahsan. Ya. Kemudian piranti yang kedua adalah falyuhidda ahadukum safratahu, maka tajamkan pisau kalian. Seperti Rasulullah meminta Aisyah untuk menajamkan pisaunya. Wahai Aisyah, ambillah pisau itu dan tajamkanlah dengan batu, asal dengan batu. Itu perintah Nabi kepada Aisyah. Jadi perintah itu bukan baru kemarin, ngasah itu jadi zaman Rasulullah ya. Maka saya katakan tadi, Allah ya memberikan satu gambaran, Allah memberikan pelajaran kepada 2 orang hebat, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Allah Ibrahim, dengan prosesi yang luar biasa menyembelih anaknya sendiri. Nah, sehingga prosesi itu untuk menepis daripada kegundahan orang Islam, khususnya umat Islam ya kan. Karena zaman-zaman dulu sudah terlihat ya ada namanya penyembahan-penyembahan ya kan, atau mungkin diberikan satu gambaran bahwa setiap daerah-daerah itu mempunyai persembahan-persembahan khusus. Nah, contohnya yang seperti di daerah Arab Saudi mempersembahkan anak yang cantik, yang pintar, itu disembelih untuk dewa Sungai Nil semacam itu ya, di daerah Arab lah, sekitar Arab lah gitu ya. Mesir kuno ya, Mesir kuno ya. Terus kedua juga ya, setiap manusia ya itu juga khususnya daerah-daerah itu berbeda-beda ya, seperti di daerah suku Maya, Inka itu ada, atau suku Aztec ya dikenal dengan dengan pembunuhan yang bersifat persembahan yang dinamakan sacrifice, yang di mana di piramid ya dipersembahkan kepada dewa matahari. Kemudian di Skandinavia juga ada juga keturunan bangsa Viking, itu juga dipersembahkan untuk bangsa pelaut perompaknya, mengorbankan para pendeta-pendeta yang baik ya, maka untuk dipersembahkan pada dewa perangnya, dewa Odin. Nah, maka itu datang Islam di mana Allah Subhanahu wa taala ya mempunyai karya melalui 2 orang hebat ya. Yang karya 2 orang hebat. Saya katakan ini karya karena apa? Mahakarya Allah ini ya kan, memberikan ketaatan kepada 2 orang ini untuk mengorbankan anaknya. Ini bentuk ibadah yang luar biasa, ini ketaatan yang luar biasa. Nah, maka itu untuk apa? Untuk menepis daripada kebiasaan-kebiasaan orang-orang di sana, sehingga menepis daripada pengorbanan itu, sehingga pengorbanan anak itu digantikan dengan kibas yang besar, sehingga setiap tahun sebagai bentuk ibadah ya dikorbankanlah kibas itu, karena Ismail digantikan kibas yang besar untuk menyembelih itu. Nah, bagaimana kesalahan di dalam menyembelih? Ya itu tadi, yang pertama adabnya kurang. Terus kedua ya kan, dia tidak hanif, tidak lurus akidahnya ya kan. Terus yang ketiga seringkali doanya dia lupakan ya kan, sudah doa dilupakan. Terus kedua tidak tajam pisaunya ya kan. Terus kedua juga dia punya ilmunya, sehingga itu seringkali dilupakan, sehingga punten ya seorang penyembelih itu ya sudah harus dibekali dengan ilmu tadi, harus ngerti doanya. Nah, apa doanya? Allah memerintahkan kepada kita semuanya, khususnya kepada Nabi, dan terus sebagai karya Allah 2 orang hebat itu sampai menjadi amanah ilmiah kepada Rasulullah. Doanya adalah hanya cuman ingat Allah dengan mengucapkan bismillahi dan bertakbir kepada Allah, wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Demikian pemirsa. Ya.
Terus itu Ustadz, dinamika yang terjadi di masyarakat ya Ustadz ya. Seringkali itu kita melihat ada hal-hal yang unik atau aneh Ustadz. Ada kambing itu yang disembelih sudah terpotong kerongkongannya dan juga tenggorokannya, tetapi masih berdiri. Untuk itu penyembelihan yang baik dan juga benar itu seperti apa Ustaz? Ya, berbicara ada insiden-insiden yang ringan, yang seringkali kita melihat keunikan-keunikan, disembelih tapi potong, tapi masih hidup. Iya, kok terkesan semuanya. Apa ada hal-hal mistis atau seperti apa Ustaz itu? Inilah hidup di Indonesia. Di Indonesia ya. Keragamannya luar biasa, keragaman hayatinya luar biasa, baik keragaman agamanya, keragaman suku bangsanya, kebiasaannya kan gitu, sampai kepercayaannya, kan begitu keragamannya, pemirsa. Sehingga kini saya melihat bahwa sebetulnya pada dasarnya kita yakini bahwasanya sebagai seorang juru sembelih itu kita bekali ilmu. Maka sebelum kita beraktivitas dan berbuat mengerjakan penyembelihan itu harus dibekali dengan ilmu. Makanya al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ilmu itu nomor satu sebelum kita beramal dan mengerjakan sesuatu. Nah, maka itu ilmu itu penting dikarenakan sebagai seorang penyembelih adalah harus betul-betul mengikuti kaidah-kaidahnya. Ya, seringkali sapi itu berdiri, disembelih, potong tapi berdiri. Itu dikarenakan pertama itu proses menjalankan pemotongannya itu ya kurang mengindahkan kaidah hewani. Ya, kaidah hewan itu apa? Saya katakan kaidah hewan itu adalah hewan itu kalau sudah 6-8 jam ditaruh di tempat pemotongan atau mungkin dia mau menjelang pemotongan itu, hewan itu harus diteduhkan tempatnya, harus teduh, tempatnya harus dikasih terpal, jangan dipanas-panasin. Udah dipanas-panasin, nggak dikasih minum lagi, itu kesalahannya. Itu sibuk sama yang ini, sementara bagian hewan ini tidak pernah perikehewanan, harusnya diteduhkan dengan dikasih terpal, ya kan. Nah, kalau belum sampai 8 jam cukup dikasih minum saja. Cukup. Jangan dikasih makan dulu, karena menurut dokter Supratik, salah satu dokter yang memahami anatomi hewan, Mafet ya, dia dokter di IPB, dia katakan bahwa kalau kalau 8 jam si hewan ini ya upayakan dikasih minum, disenangkan, ya diteduhkan, ya kan, sehingga dia tidak stres. Terus jangan dikumpulkan dengan yang lain-lain kecuali teman-temannya sendiri, ya, kelompoknya dia sendiri. Nah, kemudian kita yakini bahwa kesetresan seorang hewan, kesetresan hewan itu ya terlihat dari bagaimana perlakuan kita. Ya, sehingga pada waktu disembelih itu ini ada sumbatan, terputus cuma nyumbat di pembuluh darah vena atau pembuluh darah arterinya atau dua urat kehidupannya yang disebutkan wadajain, ya, dua urat kehidupannya. Kita yakini antara jantung sama otak itu ada vault, ya. Ada vault itu adalah batang obligata, ya, morta itu namanya, ya, dimana vault itu, ya, obligata itu tugas batang mortanya ini, ya, atau sebagai apa? Sebagai sensor, ya, sama seperti ya bekerjanya jantung. Nah, pada waktu diputus, sensornya kan habis tuh, hilang, sudah nggak ada, terputus. Cuman sensor di belakang obligata belakang ini, batang otak ini masih memberikan rangsangan, memberikan perintah kepada jantung. Woi jantung, tolong pompa darahmu, begitu. Begitu dipompa darahnya, ya kan? Karena stres sehingga sumbat di sini. Ya kan? Atau mungkin bisa stresnya dikarenakan kelamaan nyembelihnya. Bisa jadi prosesnya ngerebakannya, karena sapi itu di atas 3 menit itu sudah gelisah, karena dia punya kebiasaan bukan baringan, tapi biasanya hanya duduk dan berdiri. Kalau baring jarang, ya kan, ada namanya sapi jaring, sapinya baring itu kan jarang, Pak. Sapi paling duduk ya, terus mengunyah mamalia itu. Nah, itu ngasih sensor ke sini, keluarkan darahnya. Begitu dikeluarkan ada sumbatan di sini, sehingga dia apa? Dia perintah terus. Nah, batang obligатanya ini atau sensornya itu ya tidak
tidak memberikan rangsangan lagi karena sudah cukup dikasih rangsangan sekali, dipompa pasti. Nah, akhirnya pompanya ini tetap tersumbat di sini, balik lagi ke jantung. Jadi sehingga darahnya masih utuh, tidak bisa keluar semuanya. Nah, bagaimana caranya preventif kita? Ngambil pisau kecil, bukan disembelih, tapi dikoreksi, diambil pisau kecil, dicubit dikit, baru dicoel yang sumbatan tadi. Dia akan keluar darahnya dengan derasnya, sehingga cukup 1-2 menit sudah mati. Begitu. Tergeletak ya Ustaz ya. Itu dikatakan ya tadi karena ada stres, bagaimana proses tadi, mungkin lihat temannya atau mungkin terlalu lama dia baringkan, terlalu lama juga menyembelihnya sampai dia ngorok begitu kan, itu juga sangat pengaruh di kualitas dagingnya gitu. Baik Ustadz, untuk peralatan tersendiri dari kita sebagai yang berprofesi sebagai juru sembelih itu apa saja Ustadz? Terima kasih. Jadi pertama dalam kita proses menyembelih sebagai seorang juru profesional, juru sembelih yang halal, yang profesional itu pertama adalah safety diri. Itu safety diri, melindungi dulu. Iya. Dengan kata lain, ya, namanya kalau orang mau naik motor harus pakai helm, ya, harus pakai jaket untuk menghindari daripada angin atau gimana, masuk angin, helm menghindari dari benturan atau hal sebagainya. Nah, semacam itu juga sebagai seorang penyembelih harus punya cadangan golok 2. Di saat kalau ada permasalahan atau force major ya, sesuatu yang disangka goloknya terlepas, nah ya golok cadangan di samping kiri kita. Nah begitu, seringkali itu golok terlepas dia bingung mana saya mau golok pakai apa gitu, ya kan? Apalagi ini pedangnya kadang-kadang gagangnya lepas, nah itu sering itu juga. Sama juga hal-hal yang tidak terduga. Nah, maka itu sebagai seorang penyembelih itu harus bawa cadangan 2 golok. Yang pertama adalah tadi safety pribadinya ya, dengan pakai apron, pakai sepatu boot ya kan? Terus pakai songkok yang agak tebal dikit untuk menghindari ada benturan, ada jatuhan apa segala itu. Kalau bisa sih sebetulnya kalau menurut SKKNI, menurut standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang ada di lembaga sertifikasi profesi itu harus pakai helm. Pakai helm yang seperti helm proyek gitu ya. Itu harusnya. Maka masya Allah masa pakai helm gitu diganti proyek begitu kan. Ya akhirnya kita siasati dengan songkok yang agak sedikit tebal ya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan begitu kan. Terus kedua, piranti yang kedua selain daripada golok 2 harus ya otomatis goloknya harus kita persiapkan betul. Ini golok ini layak enggak? Ini tajam enggak? Nah ini kita prepare lagi sehingga apa? Hal-hal yang kita tidak inginkan itu kita akan bisa meminimalisir itu hal tersebut ya itu. Untuk golok itu sendiri Ustaz, antara golok yang digunakan untuk menyembelih dan juga memotong hewan kurban itu berbeda apa enggak Ustaz? Ya. Kalau untuk menyembelih dan memotong hewan kurban itu harus sesuai dengan ketajaman. Ini saya ini Ustadz membawa langsung contoh dari golok-golok yang digunakan untuk peralatan menyembelih hewan. Baik ya. Ini saya ingin tunjukkan kepada pemirsa bahwa golok yang diharapkan untuk bisa memotong itu standarnya itu untuk BNSP, standar untuk golok yang 30 cm itu untuk sapi ya. 30 cm untuk ya. Nah, sekitar inilah goloknya. Seputar inilah goloknya. Ini golok untuk penyembelih khusus untuk leher. Khusus untuk leher. Ya. Pemirsa ini bukan ngajak perang tapi ini goloknya sesuai dengan standar SKKNI ya kan. Nah, kedua, goloknya harus lebih tajam. Nah, ini goloknya harus bersih. Ini pemirsa. Ya. Goloknya harus bersih. Sebetulnya kalau di standar penyembelih yang halal itu biasanya goloknya dari pabrikan ya. Kalau ini kan kita ngikutin kearifan lokal. Kita ikutin. Tapi insya Allah ini dari sisi higienitas ya, terus kedua kebersihan golok ini juga sangat bisa sangat bisa diperhitungkan karena ini insya Allah lebih tajam. Bisa minta kertas kosong mas. Salah satu standar untuk memotong leher hewan itu harus standarnya pada pemotongan kertas ya HVS atau A2 boleh yang
di mana pada waktu menggoreskannya ini tidak ada hambatan seperti ini, silet. Tidak ada hambatan. Ini sangat presisi, sangat tajam, sehingga sangat boleh digunakan untuk memotong leher hewan tersebut, sehingga hewan tersebut tidak akan merasakan kesakitannya. Semacam itu, saudara sekalian. Sehingga inilah standar ketajaman yang disampaikan kepada kita semuanya yang punya sertifikat BNSP. Ya. Demikian mungkin ini sebagai bentuk pengetahuan saja bagaimana cara membuat golok setajam seperti silet ini ya. Kami ada kelas-kelasnya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 2-nya itu menajamkan dan mengasah serta memilih bagaimana golok sembelih itu bisa setajam silet ini. Begitu, teman-teman. Untuk teman-teman sekalian, pemirsa Hidayatullah Bojonegoro TV, dimanapun Anda berada yang penasaran, bagaimana sih Ustadz Nanang ini ketika menyembelih hewan, silahkan dicari di pencarian di YouTube. Sudah banyak itu contoh-contoh Ustadz Nanang menyembelih hewan. Baik Ustadz, pertanyaan terakhir nih Ustadz. Okay. Pengaruh makanan haram yang dikonsumsi kita itu terhadap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, terima kasih. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ya, salawat dan salam tentunya kepada baginda kita, junjungan alam Muhammad Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, pengikutnya hingga akhir zaman. Kita melihat bahwa salah satu lisan beliau sangat mulia, ya, di mana beliau pernah menyampaikan, yang mana ini disampaikan kembali oleh Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, di mana beliau menyatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib. Ayuhan nasu innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyibun. Ya, di mana Allah menyatakan, jadi Allah itu sangat-sangat baik, sangat thayyib. Maka Allah akan menerima sesuatu, ya, hal kepada yang thayyib, ya, yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya, ya, kepada para rasul. Firman Allah, ya, dikatakan, wahai para rasul, ya, makanlah makanan yang baik, halal, dan kerjakan amal soleh. Kemudian sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, kata Allah, ya. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya, di mana Allah menyatakan, makanlah rezeki yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW, ya, melihat salah seorang, ya, yang rambutnya kusut, ya, dan berdebu badannya. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya, ya, seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Allah, ya Allah, ya Allah, begitu, ya, gitu. Padahal Rasulullah memahami ini orang, ya, dari mulai awal sampai akhir, dan saya pernah lihat ini makanannya dari barang yang haram. Nah, makanannya dari barang yang haram, ya, minumannya dari yang haram, pakaiannya pun dari yang haram. Nah, dari semuanya itu, ya, dia memakannya tentunya makanan yang tidak halal, haram. Nah, maka kata Rasulullah, ya, bagaimana Allah akan memberkahkan doanya, ya kan? Sementara, ya, makanannya haram. Sehingga kata Rasulullah, ya, wa malbasu haramun wa ta'mul haramun, ya, wa ghadi bil haram fa inni yustajabu lidzalik. Jadi tidak akan bakal dikabulkan doa-doanya dikarenakan makanan itu dari makanan yang haram. Walaupun zatnya, memperolehnya dari barang yang halal, namun proses yang dijalankan itu haram, maka haramlah dia, begitu. Seperti makanan yang kita makan, ayam, penyembelihannya tidak secara syar'i dan tidak
baik serta tidak toyib, apalagi toyib, boro-boro toyib. Ya, habis disembelih dimasukin ke tempat air panas yang tidak pernah diganti air panasnya itu. Dan bahkan ayamnya itu mati seketika dalam keadaan bukan mati karena disembelih, karena kepanasan. Maka ini ada hadis yang sangat kuat ya, di mana disebutkan dalam satu riwayatnya ya, seorang Abu Dawud menyampaikan, ma quti'at minal bahima wa hiya hayatun wa huwa mayyitun. Apa saja yang terpotong dari hewan padahal masih hidup, maka dia bangkai. Nah, saya katakan tadi, kalau penyembelihannya tidak syar'i, ya kan, pemotongan tidak benar, maka kata Rasulullah, boro-boro dia halal, ya, boro-boro dia mempengaruhi doanya, ya, boro-boro dia ingin dikabulkan doanya. Ini semua tertolak kata Rasulullah. Karena apa? Makanan kalian haram, maka tertolak. Ya, doanya tidak akan dikabulkan. Apatah lagi prosesnya nggak benar, ya kan? Bahkan Abu Dawud mengatakan kalau dia masih hidup terus dia potong, maka halal, maka haramlah dia, maka mayitlah dia, maka bangkailah dia. Subhanallah. Saya lihat pemotongan ayam-ayam itu tidak sesuai syar'i, jadi di ujungnya doang ini nggak keputus. Matinya karena ditumpuk-tumpuk. Nah, terus dimakan anak-anak kita, dimakan kita. Terus kita doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. No, prosesnya aja tidak benar. Makanya kata Rasulullah, banyak istighfar, perbanyak istighfar. Rasulullah tidak pernah lepas daripada setiap harinya 99 kali bahkan lebih istighfarnya. Karena mungkin itu makanan yang saya makan jangan-jangan subhan, jangan-jangan haram ini. Kami tambah ketahui ini. Dan maka itu banyak istighfar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Itu Kang. Jadi saya melihat dan menilai bahwa saya harus terjun ini sama MUI, sama Kementerian Agama, ya, itu supaya sama-sama kita mengedukasi ya penyembelih-penyembelih di kampung-kampung atau mungkin di pasar-pasar untuk mendapatkan sertifikasi sesuai syar'i begitu. Baik pemirsa Hidayatullah Bojonegoro TV dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kami bersama Ustadz Nanang Hanani dari Juru Sembelih Halal Indonesia yang jauh-jauh dari Karawang ya Ustadz ya, dari Karawang Jawa Barat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment Hidayatullah Bojonegoro TV. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.